Ini kesempatan emas aku untuk mendapatkan kembali tempat itu. Posisi yang pernah membawa aku menjadi orang nomor satu dalam kehidupan Haryo Kusumo menjadi istrinya. Kalau aku bisa menjadi sekretarisnya Razak Abdurrahman, tidak menutup kemungkinan aku bisa mengulangi lagi sukses aku di masa lalu. Iya Helda, ada apa? Halo Razak, aku ingin bertemu dengan kamu hari ini. Aku minta kamu bisa menyediakan waktu buat aku. Maaf ini hari saya sibuk sekali, mendingan kamu bicara di telepon saja. Razak, ini penting. Aku harus bicara sama kamu. Tolong sekali ini aja. Kalau ketemu tidak bisa, mendingan kamu bicara di telepon saja. Saya tidak ada waktu lagi buat kamu. Ada apa? Tapi Razak... Kalau kamu tidak mau bicara di telepon, ya sudah, saya tidak ada waktu lagi. Oke Razak, aku hanya ingin kamu menempatkan aku sebagai sekretaris Rehan di kantor kamu. Helda, tugas kamu itu hanya untuk memata-matai. Ngerti? Bukan untuk menjadi sekretaris. Bella saat ini sudah saya pecat. Apakah kamu mau saya pecat? Tolong jangan Razak. Aku tidak mau dipecat dan aku tidak mau lagi hidup miskin tanpa pekerjaan. Helda, jangan menuntut apapun dari saya. Karena saya tidak ada hutang budi lagi sama kamu, ngerti? Ya, aku mengerti Razak. Dion, kamu ganteng sekali. Akhirnya, kamu kembali menjadi Dion, anaknya Mami. Ganteng, licik, playboy, dan penuh strategi. Gitu dong, Mami seneng banget. Beda banget dengan Dion yang supir angkot. Mami gak suka. Mami salah. Justru kalau menurut aku, ini adalah penampilan baru aku. Jadi penampilan ini sangat fresh. Bukan Dion yang licik dan tidak bersahabat. Mulai sekarang, aku akan menjadi sosok pribadi yang sangat hangat. Tunggu. Dion, kamu seperti orang yang lagi jatuh cinta. Kamu mau ketemu sama siapa? Anita, Mi. Anita? Dion, harusnya itu kamu ketemu sama Najwa, pewaris tunggal kerajaan bisnis Razak Abdurrahman. Hartanya Anita nggak secuil-cuilnya Najwa, sayang. Udahlah, Mi. Lupain aja keinginan Mami untuk mendekatkan aku ke Najwa. Sekarang dia udah bahagia bersama Rehan. Dan aku nggak mau berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kamu salah. Hubungan Rehan dengan Najwa sekarang sedang sangat kritis. Perkawinan mereka sedang di ujung tanduk. Dan Mami yakin sebentar lagi mereka pasti bercerai. Udah deh, Mi. Mami jangan suka berandai-andai. Dan jangan berharap jika sesuatu yang buruk akan terjadi ke pernikahan mereka. Kamu mesti tahu, Dion. Pernikahan itu seperti arena judi. Siapa yang bertahan, itu yang menang. Jadi dalam sebuah pernikahan, kalau salah satu orang goyah, pernikahan itu sudah akan ada di ujung tanduk. Seperti telur. Sebentar lagi goyang dan prak, jatuh, pecah, berantakan. Udahlah, Mi. Semua itu nggak mungkin terjadi. Ikatan di antara mereka itu sangat dekat. Dan nggak ada apapun yang bisa bikin mereka goyah. Mustahil ada yang bisa bikin hubungan mereka retak. Sayangnya keretakan itu sudah terjadi. Hubungan Razak dengan Rehan sekarang sedang kisruh gara-gara seorang Bella. Sekretaris baru di kantor Rehan yang menjadi wanita idaman lain untuk Rehan. Siapa, Mi? Bella. Sekretaris baru di perusahaannya Rehan. Ya, Bella. Dia sangat cantik, seksi, modern, dan sangat pintar. Beda sekali dengan Najwa. Najwa adalah perempuan rumahan. Itu sebabnya kenapa Rehan sampai kepincut. Ya Allah. Berarti benar apa yang Mami bilang. Ada orang ketiga di antara hubungan mereka. Betul, Dion. Ini adalah kesempatan kamu lagi untuk mendekati Najwa. Kesempatan emas tidak akan datang dua kali, Dion. Mumpung sekarang hubungan Rehan dan Najwa sedang goyah. Cukup, Mi, cukup. Aku nggak mau menjadi orang yang merusak hubungan mereka. Aku nggak mau ngancuri kebahagiaan mereka, Mi.
Mami harus tahu satu hal, Mi. Aku sangat mencintai Najwa. Tapi aku sama sekali nggak ada niat untuk memiliki dia. Aku mencintai dia tulus apa adanya. Dan aku nggak berharap balasan dari dia. Dion. Mencintai tanpa harus memiliki. Itu udah jadul, zaman batu, zaman kuno. Kamu nggak boleh kalah dong sama Rehan. Kamu lihat Rehan. Dia bisa membuat dua perempuan langsung mencintai dia. Dan dia juga bisa mencintai dua orang perempuan langsung dalam waktu yang bersamaan. Masa kamu kalah? Kamu cuman gigit jari? Mami nggak mau. Udah, Mi, cukup kan, Mi, aku bilang. Jangan provokasi aku, Mi. Mami nggak provokasi kamu, Dion. Mami bicara kenyataan. Jangan sampai kamu kaget ya kalau nanti melihat Rehan akan menikah dengan Bella. Mami punya alamat tempat tinggalnya Bella. Untuk apa? Jangan bilang sama Mami kalau kamu mau ketemu sama Bella. Ya udah, kalau Mami nggak mau ngasih alamatnya, aku bisa cari dengan cara lain. Jangan, Dion. Jangan. Kamu tahu Rehan sedang jatuh cinta sama Bella. Kamu jangan macam-macam. Aku penasaran, Min. Aku mau ketemu sama Bella, dan aku mau ingatkan ke dia, supaya dia jangan mengganggu hubungan antara Rehan dan juga Najwa. Dan ingat, Mi, aku nggak akan membiarkan Mami untuk gangguin hubungan mereka. Dion, mau kemana? Ternyata dia belum berubah. Dia belum menjadi Dion aku. Dia masih bodoh. Dia masih tetap mau jadi orang miskin. Padahal dia bisa kaya kalau dia mau. Lama-lama aku bisa jantungan kalau begini. Aku bisa darah tinggi. Mas, tunggu. Ada apa, Maya? Mas, kamu anterin aku ke rumah Anita ya? Aku mau jemput Mumtaz. Anita? Iya. Kamu kenapa sih, Mas? Tiap aku nyebut nama Anita, pasti kamu langsung gugup gitu. Apa yang harus aku katakan sama Mayang tentang Anita? Kalau aku menghindar lagi, Mayang akan semakin curiga sama aku. Halo, Mas. Ya, halo. Anterin apa sih? Enggak, aku cuman kangen sama Mumtaz. Ayo, kalau gitu aku antar ya. Yaudah, ayo. Sekarang? Iya. Ya udah. Iya, Mas. Mayang, apa nggak sebaiknya kamu aja yang turun? Ya, ini kan masalah perempuan juga, dan kamu kan lebih kenal baik Anita. Jadi ada baiknya kamu aja yang turun dan kamu bawa Mumtaz kembali. Enggak, Mas Aldi. Nggak bisa gitu dong. Anita itu udah ngejagain bayi kita dengan baik. Gak enak dong, Mas, kalau kamu nggak turun. Turun dong, yuk. Ya Allah. Sepertinya sudah waktunya Mayang tahu semuanya. Aku nggak ingin menyimpan kebohongan ini terlalu lama. Karena pasti cepat atau lambat, semua kebohongan itu akan berakhir dan juga akan terbongkar. Mas Aldi, kok kamu diem aja sih, Mas? Ayo kita turun. Kenapa sih kamu kayak orang terbebani gitu? Mayang, kamu tahu kenapa aku tidak mau ketemu dengan Anita? Nggak tahu, emangnya kenapa, Mas? Anita itu sebenarnya ibu kandungnya Mumtaz. Masya Allah.
Jadi Anita itu istri kamu? Iya, Maya. Aku minta maaf. Aku tidak jujur dari awal. Itu sebabnya. Itu kenapa kamu gak mau Mumtaz ketemu Anita kan? Kamu benar. Aku hanya ingin menghindari kalau Mumtaz yang selama ini kamu sudah rawat dan kamu anggap sebagai anak kamu sendiri, justru pada kenyataannya adalah anak kandungnya Anita. Tapi kenapa, Mas? Kenapa kamu gak mau Mumtaz dekat dengan ibu kandungnya sendiri? Kamu gak bisa kayak gitu, Mas. Maya, masih begitu banyak cerita yang belum kamu ketahui. Dan aku rasa ini bukan saat yang tepat untuk menceritakan semuanya. Aku minta tolong sama kamu. Aku tahu mungkin sekarang kamu tidak merasa ini adalah tanggung jawab kamu, tapi kalau kamu tidak keberatan, tolong kamu masuk ke dalam. Kamu lihat bagaimana keadaan Mumtaz di situ. Dan kalau bisa, bawa Mumtazku kembali. Apa-apaan ini? Aku bingung membaca dokumen-dokumen ini. Sulit sekali memahami isinya. Semuanya serba tidak pasti dan banyak pasal karet di dalamnya. Kenapa ya mereka bisa bikin kontrak yang rumit seperti ini? Ya, seharusnya ini adalah tugas Bella. Kalau aku menghubungi Bella saat ini, kira-kira sopan atau tidak ya? Tapi ini penting untuk meeting besok. Tidak ada salahnya aku mencoba. Tapi apa Bella mau berkomunikasi denganku malam-malam begini? Tenang saja. Jangan suuzon dan berpikir macam-macam. Ini kan menyangkut tugas dan tanggung jawab perusahaan. Rehan, udah jam berapa sekarang? Ya Allah, aku ketiduran. Astagfirullah, udah jam 9 malam. Rehan kan belum makan malam. Halo, Assalamualaikum Bella. Maaf kalau aku mengganggu malam-malam begini. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, Pak. Saya tahu kok, Bapak pasti membutuhkan saya. Begini, sebenarnya aku sedang mempelajari dokumen yang tidak aku mengerti. Jadi mungkin kamu bisa membantu aku supaya mengerti. Cuma kamu yang mengerti. Memang kamu mengerti semuanya. Rehan lagi teleponan sama siapa ya? Baik, jadi susunannya sudah beres dan aku mengerti. Kamu tahu Bella, kenapa aku sangat suka padamu? Menurutku, baru sekarang kamu akan dengar dariku. Seperti aku, kamu profesional dan perfeksionis.
Syukurlah kalau itu memang anggapan Bapak. Sebetulnya kita itu cocok ya, Pak? Sama-sama perfeksionis dan sama-sama profesional. Sebetulnya kita itu adalah tim yang solid. Ya, kamu benar sekali, Bella. Itulah yang aku maksudkan. Bagaimana kalau misalkan saya berpikir kalau ini adalah kehendak takdir? Takdir? Maksud kamu apa? Iya. Ternyata Tuhan telah menemukan kita pada saat yang tepat. Bapak membutuhkan support dari saya, dan saya membutuhkan apresiasi dan support dari Bapak. Mungkin ini yang namanya jodoh kali ya, Pak. Bapak setuju nggak? Jodoh? Jadi Rehan merasa dirinya berjodoh dengan Bella. Astagfirullahaladzim, apa yang maksudkan? Astagfirullahaladzim, apa maksud Rehan seperti ini? Kamu tahu? Kamu orang yang sangat baik, pribadi yang menyenangkan, dan kamu banyak membantuku. Aku sangat beruntung bisa kenal denganmu. Ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang ada di dalam hati Rehan dan Bella saat ini. Berilah kekuatan untuk hamba. Bapak tuh jangan terlalu memuji saya. Nanti Bapak bisa jatuh cinta loh sama saya. Oke, sekarang Bapak butuh support apa dari saya? Saya yakin ini pasti soal proyek pembangunan yang menyangkut dokumen PT Adiraksa, ya kan? Bella, kamu pasti tahu yang aku hadapi. Dan bantuan kamu aku butuhkan. Ya Allah, Rehan mengakui kalau dia membutuhkan Bella yang dianggapnya hebat. Kenapa dia tidak berterus terang saja kalau memang Rehan menginginkan Bella? Padahal Rehan tahu kalau sejak dulu aku siap jika dia ingin mendapatkan anak dari keturunan perempuan lain. Apakah benar apa yang dikatakan Bunda kalau Rehan kali ini jatuh cinta pada perempuan yang dianggapnya sederajat? Baik, Bella, terima kasih. Kamu sudah banyak membantuku. Nanti aku hubungi lagi kalau aku butuh bantuan. Baik. Assalamualaikum. Najwa? Ada apa? Kamu habis teleponan sama siapa, Rehan? Kamu habis teleponan sama Bella ya? Iya, betul, sama Bella. Kenapa teleponnya harus dimatikan sekarang? Apa? Ya, karena tidak ada lagi yang harus aku bicarakan dengan Bella. Dia sudah menjawab pertanyaanku sebelumnya. Sepertinya Bella sangat baik sama kamu. Walaupun dia udah dipecat sama ayah, tapi dia masih mau membantu kamu. Itulah yang sudah aku coba bicarakan dengan ayah. Bella orang yang baik. Dia sudah bekerja sangat keras untuk perusahaan. Tapi apa yang dilakukan ayah? Ayah malah memecatnya. Itulah yang benar-benar membuatku kecewa. Rehan, kalau boleh aku kasih tahu, Bella itu kan sudah menjadi mantan karyawan perusahaan. Apa masih etis kalau kamu minta tolong sama dia? Harusnya kita mengucapkan terima kasih untuk Bella. Dia masih mau membantu kita tanpa pamrih apa-apa. Kita lah yang seharusnya malu. Menurutku, bantuannya tidak ternilai. Tapi aku juga minta supaya kamu menghargai keputusan ayahku. Aku yakin ayah nggak mungkin membuat suatu keputusan tanpa pertimbangan yang kuat terlebih dahulu. Kalau kamu tidak tahu alasan ayah memecatnya, tidak perlu kita membahas ini.